Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin dalam mata kuliah Logika Algoritma pada prodi STI, Sistem Teknologi Informasi. Untuk judul kali ini adalah tentang konversi. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Target materi kita kali ini dua yang akan kita bahas, bagaimana kita mengkonversi dari jam ke menit, dan yang kedua bagaimana kita mengkonversi dari detik ke hari, jam, menit, dan detik. Kemudian target mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami logika proses konversi jam ke menit, juga memahami logika proses konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik. Sekaligus mereka bisa menjelaskan keduanya tentang bagaimana menggunakan operasi penjumlahan perkalian untuk melakukan konversi jam dan ke menit. Begitu juga untuk melakukan operasi penjumlahan perkalian untuk melakukan konversi detik ke hari, detik ke jam, menit, dan detik. Kita bahas tentang konversi. Konversi adalah perubahan dari satu sistem ke sistem lain atau mengubah satu sistem satuan ke nilai satuan lainnya. Tujuan: memahami logika proses konversi jam ke menit, memahami logika proses konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik, menjelaskan pemakaian operasi penjumlahan dan perkalian untuk melakukan konversi jam ke menit, menjelaskan pemakaian operasi penjumlahan dan perkalian untuk melakukan konversi detik ke hari, jam, dan menit. Yang pertama kita akan bahas tentang konversi jam ke menit. Bagaimana kita melakukan konversi dari jam ke menit? Misal soal yang dibuat adalah buatlah program untuk mengkonversi dari jam ke menit. Contohnya input. Nah, ini jadi pertama nanti akan kita biasanya ya ketika buat flowchart, kita siapin dulu nanti pengenalannya, inisiasinya, variabelnya kita siapkan. Setelah itu proses input. Untuk input masukan dari user, masukan dari pengguna, akan diminta dua input. Yang pertama input jam, dia masukkan berapa, kemudian yang kedua input menit. Jadi konversi jam ke menit. Misalnya input berapa jam? 11. Input menit berapa menit? 7 misalnya. Makanya nanti akan diterjemahkan oleh dalam prosesnya, dalam yang dilakukan oleh flowchart, nanti akan dikeluarkan bentuk hasilnya adalah 11 jam 7 menit setara dengan 667 menit, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan kita ngerjain lewat kalkulator, adakah kalkulator kita gunakan? Kalkulator advance jam ke menit. Tergantung ya kita ada atau tidak di sini. Duration, volume, duration ada ya. Misalkan jam ke menit, kita kan dari jam ya. Jam. Oke. 2 minutes. Oke, kita masukin misalnya 11 setengah. 11,30. Komanya kita pakai koma 30. Berapa menit kah itu? Maka dia akan dapat 11,30, 11 jam 30 menit. Oh, langsung ya. Misalkan kita balik deh. 620 jam misalnya. Kalau kita langsung terjemahkan, oh, kita ngerjainnya langsung di sini ya. Oh, ini. Sorry. Misalnya 20 jam 1200 menit. Tadi saya hanya lihat di sini jadi nggak kelihatan. Harusnya ini yang saya perbesar. Atau kalau kita mau balik dari 667 menit, kita bisa balik. Jadi menit dulu ke jam. Contoh di sini ya, 667. Maka kita akan dapat 11,1167 jam. Kalau pakai koma kayak gini. Atau kalau kita perbesar, ada juga ya pembulatan 11,11. Ini karena pakai koma.
1167 itu sendiri kan bisa diterjemahkan dalam 7 menit. Begitu, kita lanjut. Berikutnya, untuk bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk mengkonversi dari jam ke menit dengan mengalihkan nilai jam dengan 60. Kemudian ditambahkan dengan nilai menitnya. Input yang dibutuhkan untuk program ini adalah jam dalam bentuk angka integer, menit dalam bentuk angka integer. Jadi kita butuh dua inputan, jam dalam bentuk angka, menit dalam bentuk angka. Dan itu harus integer, bukan float. Tidak kita gunakan koma atau desimal atau float. Outputnya program ini akan menghasilkan output berupa jumlah menit dalam bentuk angka. Berapa menit? Misalkan kalau ditulis 1 jam, 30, maka nanti menitnya akan langsung muncul 90 menit misalnya gitu. 1 jam 30 menit. Oh, jadi kira-kira kayak. Oke. Struktur data dan logika yang diperlukan. Pertama, sumber data yang diperlukan. Kita buat variabel dulu, tipenya integer, nyimpen data jam. Misal kita beri nama jam. Kemudian variabel yang kedua, tipenya integer. Untuk menyimpan data menit, kita beri nama menit. Lalu variabel yang ketiga, kita beri nama hasil. Tipenya juga sama, integer. Logika yang bisa kita gunakan, pertama logika penjumlahan dengan menggunakan operator plus, kemudian operasi perkalian dengan menggunakan operator bintang. Maka flowchart yang akan kita perlukan adalah seperti ini. Jadi yang pertama kita buat prosesnya dulu, inisiasinya dulu, pengenalannya dahulu. Ada dua variabel yang kita kenalkan, jam dan menit. Ini boleh sekalian dengan hasil ya, kita masukkan. Boleh juga hasil di bagian bawah langsung. Kemudian kita minta input dari user. Apa yang diinput? Jam dan menitnya. Ketika jam dan menitnya diinput, maka proses akan langsung mengalihkan. Karena kita mau jadikan inputannya adalah jam. Misalnya kita masukkan angka, tergantung maunya ya, dimasukkan angka berapa aja boleh. Ambil contoh, kita akan buat satu contoh angka yang berbeda dengan yang tadi. Misalkan masukkan jam, kita masukkan nilai jamnya 7 misalnya. Kemudian masukkan menit, kita masukkan menitnya misalnya 7. Ini artinya 7 jam 7 menit. Nah 7 jam 7 menit itu berapa menit sih ya? Maka kita akan dapatkan nilai hasilnya adalah hasil sama dengan menit ditambah jam. Berarti menitnya 7 ditambah, nah ini di operasinya diambil dulu. Nilai dari jam yaitu 7 dikalikan dengan 60. Nah ini dia, 7 kali 6 42, berarti 420 ditambah 7, 427. Maka hasilnya akan didapat 427 menit gitu. Kira-kira seperti itu. Atau kalau di kalkulator yang tadi kita gunakan, ini juga bisa kita masukkan nih. Ini berapa jam kita mau masukinnya, berapa jam tadi ya? Jamnya adalah 7 jam. Nah, itu tinggal masukkan aja 7 jam. Maka 7 jam itu 420 menit. Tambah 7 menit berarti 427 kan gitu. Kalau kita balik tuh kan dia dapatnya adalah 0 berapa menit sih gitu. Kalau 7 menit kan 0,11 sekian. Jadi 7,1167. Maka print menit. Nah, ini enak nih. Ini enggak sulit karena tidak ada pencabangan, juga tidak ada looping bagian sini, tidak ada perulangan. Nah, bagaimana yang kedua? Konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik. Permasalahannya, buatlah program untuk mengkonversi dari detik ke hari, jam, menit, dan detik. Contoh, masukkan nilai detik 189.005. Hasilnya berapa? Setara dengan berapa lama? Ternyata setelah dicek di outputnya, mestinya dia adalah setara dengan 2 hari, 4 jam, 30 menit, dan 50 detik. Coba kita siapkan yang ini. Kita masukkan di bawahnya saja. Jadi nilai detik yang didapat adalah, kita samakan ya, 89005. Kita siapkan dulu bagaimana membuat flowchartnya.
Jadi setelah kita siapkan, ini yang harus diinput. Jadi masukkan detik, cukup satu inputan. Hasilnya langsung memunculkan seperti ini. Maka untuk mengerjakannya, cara penyelesaiannya, pertama, untuk mengkonversi dari nilai detik ke hari, jam, menit, dan detik dapat dilakukan dengan 4 tahap. Karena ada hari, jam, menit, dan detik, maka kita kerjakan satu-satu. Jadikan ke hari, jadikan ke jam, jadikan ke menit, jadikan ke detik. Dikatakan di sini ada 4 tahap. Pertama, hitung nilai detik. Nilai detik merupakan nilai input dalam detik yang tidak bisa dikonversikan ke dalam menit. Dengan kata lain, nilai detik adalah nilai sisa hasil bagi dari nilai input dibagi 60. Kenapa? Karena 1 menit adalah 60 detik. Misal, jika input adalah 130 detik, maka nilai detik adalah 10. Kenapa 10? Karena yang didapat dari menitnya adalah 2, sisanya adalah 10. Jadi detiknya adalah 10. Untuk menghitung sisa hasil bagi dapat dilakukan dengan menggunakan operator modulus atau tanda persen. Yang kedua, hitung juga nilai menitnya. Sebelum kita dapat menghitung nilai menit, kita perlu menghitung jumlah total menit terlebih dahulu. Jumlah total menit adalah nilai total detik. Input yang didapat adalah nilai total detik dibagi dengan 60 menggunakan operator pembagian. Kemudian nilai menit bisa didapat dengan menghitung sisa hasil bagi dari jumlah total menit. Nilai menit adalah nilai sisa hasil bagi dari jumlah menit dibagi 60. 1 jam adalah 60 menit. Yang ketiga, hitung nilai jam. Terlebih dahulu kita harus menghitung jumlah total jam, kemudian total jam adalah jumlah total menit dibagi dengan 60 menggunakan operator pembagi. Kemudian nilai jam didapat dengan menghitung sisa hasil bagi dari jumlah total jam dibagi dengan 24. 1 hari adalah 24 jam. Yang keempat, hitung nilai hari. Nilai hari didapat dengan membagi jumlah total jam dengan 24 menggunakan operator bagi. Kenapa 24? Karena 1 hari adalah 24 jam. Input yang dibutuhkan dalam program ini adalah nilai detik dalam jam, dalam bentuk angka atau integer. Nilai detik jam dalam bentuk angka atau integer. Nilai detik ya dalam bentuk angka atau integer. Output program ini akan menghasilkan output berupa hari, jam, menit, dan detik. Kalau angka misalkan 13 detik, ya udah berarti ini 0, 0, 0, 13. Misalkan 130 detik, berarti ini tinggal 20 menit 10 detik. Ya, tergantung kita masukinnya berapa lama, misalnya gitu. Tergantung dia masukin inputannya berapa. Struktur yang dibutuhkan ada, kita harus ambil input detik. Misalnya kita beri nama variabel bil. Untuk menyimpan nilai input detik, jadi kita masukkan bilangan. Kemudian nilai detik itu sendiri kita beri nama detik, menit. Ini semuanya kita jadikan sebagai integer. Lalu kita masukkan juga sampai dengan hari, sesuai dengan kebutuhan kita. Logika pemrograman yang kita butuhkan, kita butuh tanda bagi dan kita butuh operator modulus. Flowchart yang kita butuhkan, start buat variabel, bilangan ini inputan, detik ini nilai yang akan didapat nanti, menit berapa yang didapat, jam dan hari juga ini yang akan didapat. Inputan yang diawali adalah input bilangannya. Masukkan angka bilangan. Misal kita masukkan angka yang ini. Kemudian dia cari detiknya, bil persen 60. Kemudian bil sama dengan bil 60. Ini nilai didapat dari detik. Kalau contoh di sini dia ngambil detiknya dulu, ya. Matematik biasanya kita nyari dibalik nih, dari harinya dulu, jamnya dulu, menitnya dulu, baru detik. Oke, kita ikuti cara ini. Kita gunakan alat bantu buat memudahkan kita. Misalkan kita pakai kalkulator ya. Ini boleh nggak pakai kalkulator ya. Saya pakai kalkulator yang basic saja. Contoh kali ini saya clear terlebih dahulu. Oke, saya kecilin aja biar nggak ganggu. Oke, segini nggak apa-apa ya. Aduh, maaf. Oke, pertama kita masuk bilangannya. Ini sudah.
Kemudian nilai detiknya itu didapat dari angka ini dimoduluskan dengan 60. Oke, nilainya 5. Berarti nilai detiknya sama dengan 5. Kalau ini tadi bilangan ya. Input detik alias bilangan. Kalau nama variabelnya bilangan. Maka detiknya adalah 5. Kemudian kita cari nilai bilangannya sendiri, kita akan dapat bil sama dengan bil dibagi 60. Maka kita ambil ini dibagi dengan 60. Ini tandanya karena bahasa Indonesia saya ganti settingannya jadi aslinya ini ya. Ini juga mod kan aslinya modulus persen. Oke, kalau dia dapatnya adalah 3150. Ambil angka ininya. Karena nilainya tadi adalah integer, maka nilai integernya yang kita masukkan, yaitu 3150. 3150. Kenapa? Karena 0,88 sekiannya sudah kita ambil sisanya. Nah ini dia 5 detik. Jadi 3150 nya kita ambil. 3150 ini menitnya. Dia langsung dapat menitnya adalah bil persen 40. Bil yang kedua adalah segini ya, 3160. Kita ambil 3160 modulus 60. Sisanya 30. Maka kita akan dapat menitnya 30. Nah, bilnya kita akan dapat lagi dibagi 60 lagi. Berarti yang ini nih 3150 kita bagi dengan 60. Maka kita dapat 52. Oke. Kita biarkan, nggak perlu pakai koma di belakang kita, karena kita ambil bilangan, hanya bilangan integernya saja. Berikutnya, maka kita akan dapatkan jamnya. Untuk jamnya sendiri, kita akan dapatkan nilai bilangan itu sendiri, yaitu 52 modulus dari 24. Kita akan dapat nilainya 4. Sudah? Maka untuk harinya bil dibagi 24. Tadi berapa bilnya? 52. Maka kita buatnya 52 dibagi 24. Dibagi 24. Berapa dapatnya? 2, sekian sekian sekian. Maka di sini kita akan dapat hari sama dengan, ini langsung ya. Berarti di sini langsung hari. Hari sama dengan 2. Maka kita akan dapat 2 hari, 4 jam, 30 menit, 5 detik. Kita cek jawaban kita sebelumnya di awal. Ini ya. 2 hari, 4 jam, 30 menit, 5 detik. Sudah sesuai. Oke, demikian yang bisa dijelaskan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tugas yang ini nih saya akan jadikan sebagai kuis. Jadi masukkan dia sebagai kuis. Semoga bermanfaat. Kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.